Jadi adjektif atau kata sifat ada yang dibentuk dari penambahan kata kerja plus ed ya, dan kata kerja plus ing ya. Jadi kata sifat bisa dibentuk dari ini ya, kata kerja plus ed dan kata kerja plus ing. Nah, sekarang kita misalnya kata kerjanya amaze ya, amaze yang artinya membuat kagum ya, membuat kagum. Oke. Maka ketika ditambahin ing menjadi amazing ya, amazing. Amazing artinya mengagumkan, mengagumkan. Sedangkan kalau ditambah ed menjadi amazed ya, artinya kagum ya. Kagum seperti itu. Jadi ini sebenarnya asalnya dari kata kerja ya, amazed ya. Ini kata kerja. Ya. Kemudian ada kata kerja interest ya. Interest ini artinya sebenarnya kalau dia kata kerja, dia artinya membuat orang tertarik ya, membuat orang tertarik. Itu artinya interest. Tertarik. Misalnya begini. His show will always interest me. Ya. Pertunjukannya akan selalu membuat saya tertarik. Ya, interest. Jadi itu kata kerja. Ketika ditambahin ing, maka artinya tidak terlalu beda dengan arti asalnya yang dia ketika dia kata kerja. Ya, artinya interesting itu menarik ya, menarik. Oke. Kan mirip ya, membuat orang tertarik itu sama juga artinya dengan menarik, interesting. Sedangkan ketika ditambahin ed, interested, maka artinya adalah tertarik ya, tertarik. Jadi nanti challenge sekalian adalah kapan kita menggunakan yang berakhiran ing, kapan kita menggunakan akhiran ed ya, seperti itu. Contoh lagi kata yang berakhiran ing dan ed. Nah ini kata frustrate ya, frustrate ya. Frustrate ini kata kerja yang artinya membuat frustrasi, membuat frustrasi. Misalnya ini, my children always frustrate me when I'm home. Ya, anak-anak saya selalu membuat saya frustrasi ketika saya di rumah. Ya, frustrate di sini kata kerja. Oke, tapi ketika ditambahin ing mirip dia berubah menjadi adjektif kata sifat ya, frustrating ya, frustrating. Artinya sama, membuat frustasi juga. Frustrasi juga artinya. Atau frustasi bahasa Indonesianya apa ya? Tertekan ya, stres. Ya. Frustrating itu membuat stres. Ya. Artinya sama dengan kata kerjanya. Tapi kalau frustrated, kalau frustrating itu membuat frustasi, kalau frustrated itu artinya frustasi. Ya. Frustrasi ya, atau stres. Ya. Sama juga dengan kata kerja tire ya. Kata kerja tire ini verb ya. Tire ini artinya membuat lelah ya, bikin capek. Bikin kesel ya, bikin capek. Bikin capek kayak kamu ya, tire, bikin capek. Misalnya running 100 meters will always tire
an old guy like me. Ya, contohnya seperti itu. Lari 100 meter akan selalu membuat capek orang tua seperti saya. Kalau orang muda mungkin tidak terlalu capek 100 meter ya. Tapi kalau orang tua itu selalu bikin capek. Nah, di sini tired di sini adalah kata kerja. Ya. Kemudian ketika dirubah menjadi kata sifat ditambahin ing menjadi tiring, ya itu sama juga artinya dengan yang kata kerja, yaitu bikin capek. Ya. Nah, kalau ditambahin ed artinya adalah capek. Ya. Tiring itu bikin capek, tired capek. Ya, begitu juga kata exhaust ya. Exhaust di sini sama. Mungkin tingkatannya beda ya. Kalau tired itu cuma capek-capek biasa, kalau exhaust itu capek yang benar-benar bikin kamu lemes ya. Artinya di sini menguras tenaga ya. Ini kata kerja juga ya, exhaust ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang kamu juga ada exhaust ya. Yang itu yang menguras udara ya supaya bisa keluar, ada exhaust namanya. Menguras tenaga di sini artinya. Oke. Misalnya kalau contoh kata kerjanya apa ya? Doing HIIT ya. HIIT itu adalah ini istilah olahraga ya. High interval intensive interval training ya. Nah, ini HIIT. Jadi HIIT ini olahraga yang maunya kamu habis push up, terus lompat-lompat, terus angkat beban, terus mukulin temenmu. Nah, itu high intensive interval training. Saya agak lupa ini interval dulu atau intensif dulu, nanti saya cek ya. HIIT dulu ya. Coba. Tapi nanti saja ya. Doing HIIT, high intensive interval training, will exhaust even a really good athlete ya. Jadi melakukan HIIT ya itu akan menguras tenaga bahkan seorang atlet yang bagus sekalipun ya. Atlet pun akan terkuras tenaganya kalau melakukan HIIT ya. Jadi HIIT itu biasanya jedanya cuma 1 menit ya. Kalian push up atau 30 detik bahkan. 30 detik habis push up terus squat jump terus lari, nah itu HIIT namanya. Ya. Nah, kalau ditambahin ing menjadi exhausting ya. Exhausting itu sama artinya juga menguras tenaga. Ya. Sedangkan kalau ditambahin t, exhausted menjadi tenaganya terkuras. Ya, atau artinya sangat lelah ya, sangat lelah. Nah. Jadi dari sini kalian bisa melihat polanya ya. Jadi kalau ditambahin ing itu biasanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya me ya. Amazing, mengagumkan, interesting, menarik, frustrating, membuat frustasi, ya, tiring, membikin capek, ya, exhausting, menguras tenaga, gitu ya. Itu yang kalau yang ing. Jadi dia aktif ya artinya ya. Sedangkan kalau yang ditambahin ed itu artinya pasif. Amazed artinya kagum, ya. Interested tertarik, ya. Frustrated stress, ya. Tired capek, exhausted sangat capek dan sebagainya. Jadi nanti challenge kalian adalah memilih apakah pakai ing atau pakai ed ya. Tentunya cara yang memilih adalah dengan menggunakan logika ya. Nanti kita lihat contohnya. Mana ini Balikpapan kok belum menulis nama sama sekali di WhatsApp group? Tolong ditulis namanya yang hari ini datang ya. Baru Gracie Natalia. Oke. Oke, sekarang saya akan panggil satu-satu yang hari ini hadir ya. Coba Ricky Maxson ya. Ricky Maxson silahkan maju. Saya akan tanya.
Jadi kamu nanti akan pilih yang pakai ing atau pakai ed ya, berdasarkan kalimatnya. Misalnya, Ricky Maxen mana? Silakan maju. Oke. Ricky Maxen. Ya, Pak. The class was so blah 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 that almost all students fell asleep. Kamu pilih bored atau boring? Artinya apa itu? Kira-kira. Kamu pilih kelasnya bosan, begitu bosan, atau kelasnya begitu membosankan, sehingga hampir semua siswa tertidur. Kelasnya bosan atau kelasnya membosankan? Boring. Boring ya? Boring artinya Ya. apa? Sangat membosankan. Membosankan ya. Oke. Jadi boring ya. Oke, lagi ya. Oke. I was bla 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 by his rude attitude. Saya terganggu atau saya mengganggu dengan sikapnya yang kasar. Saya terganggu atau saya mengganggu. Annoyed itu terganggu, kalau annoying itu mengganggu. Yang mana? Annoyed ya. Dibaca annoyed, bukan annoyed ya. Annoyed. Oke. Artinya terganggu ya. Saya terganggu oleh sikapnya yang kasar ya. Oke. Okay. This stubborn fat is really frustrated atau frustrating, ya. Lemak membandel ini betul-betul stres atau betul-betul membuat stres. Yang mana? Frustrated itu stres ya. Jadi lemak yang membandel ini sangat stres. Atau lemak yang membandel ini sangat membuat stres. Yang mana? Frustrated. Nggak ada frustrate, adanya frustrated sama frustrating. Frustrate nggak ada. Pilihannya cuma frustrated sama frustrating. Frustrated. Frustrated. Lemaknya stres. Lemaknya stres atau lemaknya membuat stres? Membuat stres. Frustrated. Frustrating ya, membuat stres ya. Karena kalau yang stres itu siapanya biasanya? Yang stres itu adalah orangnya ya. Saya stres karena lemak ini, tapi kalau lemaknya bukan stres dong. Lemak nggak bisa stres. Lemak itu membuat stres ya. Lemak yang membandel. Biasanya kalau nanti kalian seusia saya juga akan stres karena lemak membandel ya. Nggak lincah lagi ya. The stubborn. Coba Ricky Mason dibaca dulu dari 3 kalimat ini. Yang pertama dulu. Okay. The class was so boring. Boring.
It almost all students fell asleep. Fell asleep ya. Jadi fell ini kata kerja keduanya dari fall ya. Oke, kalimat berikutnya dibaca. Sebentar. Yang nomor 1 ini artinya apa? Artinya apa tadi? The class was so boring that almost all students fell asleep. Kan tadi udah diartikan tuh. Maybe your friends can help. Temennya bisa bantu. The class was so boring that almost all students fell asleep. Oke. Artinya kelas sangat membosankan sehingga hampir semua siswa tertidur. Oke, good. Number 2, silakan dibaca nomor 2. Kalimat kedua. I was annoyed. I was annoyed by his rude attitude. Ya, attitude. Artinya apa? Saya kesal dengan sikapku yang kasar. Sikapnya siapa? Sikapnya yang kasar. Ya, sikapnya yang kasar ya. Oke. Berikutnya, kalimat berikutnya dibaca coba. This stubborn. Ya. Stubborn. Iya, bukan stubborn, tapi dibaca stubborn ya. Ya. This stubborn pit is really fat is really frustrating. Ya, frustrating ya. Artinya apa? Tadi kan dari Parama terjemahin loh. Lemak membandel ini benar-benar sangat membuat frustasi. Oke, benar-benar membuat frustasi ya. Oke, good. Thank you Ricky Maxen. Ya. Yes, sir. Thank you. Ya, you can go back to your seat. Sekarang kita akan mengerjakan latihannya ya. Tapi untuk simulasinya saya ingin beberapa orang maju ya. Ini latihan pertama, teman-teman. Jadi di bagian pertama kamu menambahkan ed ya di kolom pertama ini, di kolom yang atas. Di kolom yang bawah kamu tambahkan ing ya. Seperti kata bore ditambah ed jadi bored, ditambah ing jadi boring. Excited ditambah ed menjadi excited, ditambah ed menjadi excited, dan ditambah ing menjadi exciting ya. Exciting. Ya. Interest menjadi interested, dan menjadi kalau ing menjadi interesting ya. Oke.
Saya sekarang pengen Lia Novita. Lia Novita maju silakan. Lia, relax kalau ditambah ed jadi apa? Lia? Relaxed ya. Relaxed, bukan relaxed tapi relaxed. Ada deh-nya. Biasanya orang Indonesia sangat sulit mengucapkan deh ini ya. Relaxed ya. Kalau ditambahin ing jadi apa, Lia? Relaxing. Relaxing. Artinya apa? Kalau relaxed yang atas artinya apa? Relaxed yang atas yang ed artinya apa? Santai. Santai ya. Kalau relaxing? Gimana kamu akan mengartikannya? Kalau relax kan santai, kalau relaxing sama logikanya dengan yang tadi yang sudah saya berikan tadi ya. Frustrating membuat stres, frustrated stress gitu kan. Kalau relax santai, kalau relaxing Membuat santai. nah, membuat santai ya. Betul. Ya logikanya seperti itu ya. Jadi bikin kita santai itu relaxing ya. Kalau relax santai, kalau relaxing membuat santai. Oke. Berikutnya yang ini Lia, satisfy kalau ditambahin ed menjadi kelihatan tidak ini? Terlihat ya? Satisfy kalau ditambahin ed jadi apa, Lia? Ditambahin d sama seperti yang lain bentuknya. Jadinya bagaimana? Satisfy kalau ditambahin ed jadi ya, jadi apa? Coba teman-temannya bisa bantu nggak itu? Sama seperti yang lain, excited jadi excited, interest jadi interested, relax jadi relaxed. Kalau satisfy jadi apa? Dicoba saja, dicoba saja. Ya, iya. Apa? Apa tadi? Satisfied ya, satisfied. Ya, huruf Y-nya dirubah jadi huruf I ya. Huruf Y-nya berubah jadi huruf I terus ditambah ed ya, satisfied. Oke? Kalau ditambahin eng jadinya apa? Lihat. Ini kok nggak bisa ya? Yang ini kok nggak ada kotaknya ya? Ini tidak ada kotaknya ini. Ya, ini tidak bisa ini diketik ini. Aduh. Ya, harusnya di satisfying ya. Satisfied itu puas, satisfying memuaskan ya. Tapi ini nggak ada kotaknya ini. Ini berarti kesalahan ada di pembuat situsnya ya. Oke, kalau tired tadi kalau ditambahin ed jadi apa? Sudah ada di contoh itu, lihat. Tired ya.
Tired, bukan tried. Kalau tried itu artinya mencoba, ya. Kalau ini, kalau orang-orang kan bacanya kan tired ya, tapi bukan tired, tapi tired, ya. Tired. Oke. Kalau ditambahin ing jadinya apa? Try. Bukan trying, tiring, ya. Tiring, ya. Oke. Artinya apa, Lia? Lelah. Tired artinya lelah. Kalau tiring artinya tiring artinya apa? Kalau tired kan lelah. Kalau tiring di situ ada itu. Bosan. Capek. Tired capek. Kalau tiring apa tiring? Lelah. Capek. Itu yang tired, yang capek. Kalau tiring, Bikin capek. iya. Apa? Lia. Apa tadi? Lia? Bikin capek. Membikin capek. Ya. Jadi kalau tired itu lelah, kalau tiring melelahkan. Atau kalau mau diartikan tired itu capek, kalau tiring artinya membuat capek, ya, bikin capek, ya. Nah, itu bedanya, ya. Oke. Sekarang kalau yang worry, ini kalau ditambahin ed jadinya apa? Worth it. Worth it. Oh, No, tapi sih aku nggak lihat tuh. nggak kelihatan. Ada yang lain bisa dibantu? Worry kalau ditambahin ed jadi apa? Worried, ya. Worried, ya. Worried. Kalau ditambahin ing jadi kira-kira aja. Worry ditambahin ing jadi apa? Kalau interest ditambahin ing jadi interesting. Relax ditambahin ing jadi relaxing. Kalau worry ditambahin ing jadi ya, worrying, ya. Worrying. Seperti ini, ya. Worrying. Ya. Oke. Worried artinya apa, Lia? Khawatir. Khawatir. Kalau worrying? Nah, apa? Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan, betul, ya. Atau membuat khawatir, ya. Jadi worried itu khawatir, kalau worrying mengkhawatirkan, ya. Oke, good. Ya. Thank you, Lia. Yes. Oke, yang ini nanti bagian pertama, kedua, dan ketiga, ini kalian diminta untuk memilih apakah dia pakai ed atau pakai ing, ya. Yang bagian satu ini, use the adjectives from the chart above to complete the sentences, ya. Gunakan kata sifat yang ada di chart, yang ada di bagian ini, untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini, ya, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini. They can be repeated, jadi jawabannya bisa diulang, ya. Oke, sekarang siapa ya? Saya pengen Alce, silakan maju, Alce. Kita logika saja, ya, main logika, ya. Alce, saya juga belum tahu jawaban yang benar apa, ya. Jadi kita kerjakan bareng-bareng, Alce, ya. Miriam works in an aid camp, ya. Jadi Miriam bekerja di sebuah camp pemberi bantuan atau camp sosial, ya, ini, ya. Camp aid itu pemberi bantuan, ya. Jadi dia bekerja di lembaga pemberi bantuan. She says it's bla bla bla. Dia berkata pekerjaan itu titik-titik, but very titik-titik. Kira-kira yang mana dari kata yang ada di sini, yang ada di kotak ini? Kira-kira pekerjaan di camp itu melelahkan atau santai?
Relax. Bekerja di camp itu relax, santai. Menurutmu? Itu kan bekerja di lembaga bantuan ya. Jadi dia menyalurkan bantuan, dia melayani orang yang membutuhkan bantuan ya. Kira-kira pekerjaannya itu bagaimana logikanya? Di sini ada kata berarti kan yang pakai ing ya dia ya pekerjaannya. Di sini ada exciting, interesting, relaxing, ada satisfying, ada tiring, ada worrying. Kira-kira pekerjaannya seperti apa? Pekerjaannya kira-kira kalau bekerja di camp atau camp itu bisa diartikan perkemahan juga ya. Tapi ini bukan ya, jadi perkemahan yang memberi bantuan. Biasanya ini di camp ini didirikan di tempat-tempat yang terjadi bencana ya. Umpamanya di Aceh, gempa bumi yang kena tsunami kemarin. Itu biasanya orang mendirikan aid camp ya, camp bantuan. Di situ kita menyalurkan bantuan gitu ya. Nah, bekerja di situ itu kira-kira apa? Apakah bikin santai? Apakah bikin lelah? Atau bikin khawatir? Atau menyenangkan? Yang mana kira-kira? Nah, tapi juga kamu pertimbangkan but very bla bla bla. Jadi dia titik-titik, tetapi titik-titik. Ya, jadi berlawanan ya. Misalnya begini. Punya anak banyak itu bikin stres. Tapi sangat memuaskan. Bikin stres tapi memuaskan karena bikin stres karena anak-anaknya ribut mulu ya, bikin berantakan mulu. Itu kan bikin stres, frustrating, but very satisfying. Tapi sangat memuaskan. Karena saya puas, anak-anak saya kalau pas tidur saya bisa puas. Sama istri ya, jadi puas sama istri. Jadi kebalikan ya. Jadi kata but di sini menandakan bahwa dua kata ini berkebalikan ya. Kira-kira gimana? Logika kamu main nggak ini? Ini kan ngisinya harus pakai logika. Kalau enggak nanti ini kamu salah terus ini. Try. Sisa it's tried, but very. Apa? Mana ada tried? Di sini tidak ada kata tried. Training. Oh ini yang ini. Ya. Ini Ya, dibaca Pak. tiring ya. Tiring. Tiring artinya melelahkan ya. Oke, kita masukkan ya. Bisa jadi betul ya, tiring. Dia berkata bahwa bekerja di camp itu melelahkan, tetapi sangat apa kira-kira? Satisfying ya. Yang kebetulan di situ nggak ada ya. Harusnya kan di sini nih. Tapi di sini nggak ada kotaknya ya. Berarti satisfying ya. Oke, jadi bekerja di camp itu, di camp bantuan itu sangat melelahkan, tetapi juga sangat memuaskan ya. Jadi kan melelahkan sama memuaskan ini kan berkebalikan ya. Jadi logikanya seperti itu. Ini jawaban ini bisa benar bisa salah, tapi secara logika jawaban ini sudah benar ya. Kita nanti nggak tahu, kita cek apakah betul atau salah. Ya. Nomor 2, Alce. If you're blah 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 about climate change, why not donate to a charity? Ya. Jika kamu titik-titik tentang perubahan iklim, mengapa tidak menyumbang? Nah, ini kira-kira apa? Jika kamu apa? Jika kamu titik-titik tentang perubahan iklim, kenapa tidak nyumbang? Karena kan perubahan iklim itu sesuatu yang dianggap merugikan umat manusia ya. Jadi kalau iklim itu bertambah panas, nanti suhu di bumi juga bertambah panas ya. Nanti akan menyebabkan terjadi perubahan di bumi secara ekstrim. Ada yang kekeringan, ada yang kebanjiran seperti itu. Itu climate change ya. Ada yang nggak bisa panen karena kekeringan, nggak hujan bertahun-tahun. Tapi ada yang hujan di satu daerah, hujan turun begitu deras sehingga banjir yang melenyapkan, bahkan bisa melenyapkan satu kota. Itu bahayanya climate change ya. Nah itu jika kamu titik-titik tentang climate change,
Kira-kira climate change itu tuh bikin kita apa? Jika kamu Interseating. mana? Yang ini Pak, yang interseating. Interesting ini. Iya, interesting. Menarik. Pak bisa Menarik. ulang? Jika kamu menarik. Bukan, saya rasa. Climate change itu bukan sesuatu yang membuat kita tertarik. Tapi membuat kita apa biasanya? Kalau ada perubahan iklim itu kita menjadi apa? Ini bacanya excited, ini bacanya exciting. Exciting. Ya Pak, yang Excited itu artinya excited itu artinya senang, gembira. Ya. Exciting itu artinya membuat gembira. Climate change membuat gembira? Enggak. Saya rasa tidak. Climate change tidak membuat orang gembira. Perubahan iklim itu berbahaya. Worried, betul ya? Worried ya. Yang pakai ed ya, artinya gini ya. Jika kamu khawatir tentang perubahan iklim, kenapa nggak nyumbang ke lembaga sumbangan yang mengurusi climate change ya? Nah, jadi if you're worried about climate change, why not donate to a charity? Ya, jadi worried ya, bukan worrying. Kalau orangnya worried ya, khawatir. Kalau worrying itu mengkhawatirkan ya. Oke. Nomor 3, satu lagi. Chill out music is so bla bla bla. Musik chill out itu gimana? Bikin kita apa? Exciting, bikin senang. Exciting. Exciting, ya. Bisa sebenarnya ya, bisa. Tapi saya kurang setuju. Karena chill out itu, chill itu kamu tahu nggak artinya apa? Chill dong, jadi orang chill. Kamu tahu nggak artinya apa? Chill aja. Relax Pak. Relax ya, relaxing ya. Jadi ya secara logika sebenarnya exciting juga bisa sih. Tapi saya lebih cocok ke relaxing ya, karena chill itu artinya santai. Ya, chill dong, santai aja. Orang tua gue nggak akan tahu kok, asik gitu ya. Nah, jadi chill itu artinya santai. Jadi kalau chill out music itu artinya musik yang santai. Jadi artinya relaxing ya. Yang kita pilih yang eng ya, bukan yang ed ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah nanti juga yang oke. Kita lihat ya jawabannya betul apa salah. Kita klik check my answers. Oke. Oh, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya ya ini ya. Oke. Jadi kita tidak akan mengerjakan ini karena tidak ada nilainya. Alright. Berarti kita akan mengerjakan yang ini. Ini kita hapus dulu. Thank you very much. Siapa namanya? Alce ya. Okay. You're welcome, sir. Ya, jadi kita akan mengerjakan yang ini saja. Oke. Berikutnya Rizky. Jadi yang tadi tidak jadi ya, karena ternyata tidak ada nilainya. Rizky, ada Rizky? Ya Pak. Ya, Ki, kita kerjakan 3 saja ya, Ki ya. Ya, Pak. Untuk sebagai contoh ya, nanti selanjutnya kalian semua yang ngerjakan. It's very blah 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 to know that the contract has been signed. Ya.
sangat titik-titik mengetahui bahwa kontraknya sudah ditandatangani. Ya, kata yang kamu isi adalah satisfy. Ya, ini pakai satisfying yang artinya memuaskan atau puas. Memuaskan atau puas. Ulang, Pak. Titik-titik, ya, sangat titik-titik mengetahui bahwa kontraknya sudah ditandatangani. Sangat apa? Sangat puas atau sangat memuaskan? Sangat memuaskan, Pak. Sangat memuaskan ya. It is very satisfying ya. Jadi sangat memuaskan ketika tahu bahwa kontraknya sudah ditandatangani ya. The contract has been signed. Oke? Berikutnya, nomor 2. Saya artikan supaya kamu dapat logikanya ya. It rained all Saturday, so we couldn't go out and we were bla 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 ya. Sabtu kemarin hujan sepanjang hari ya. Jadi hujan sepanjang Sabtu kemarin ya. Jadi kita tidak bisa keluar dan kita sangat membosankan atau sangat bosan? Bosan. Sangat bosan ya. Jadi bored ya. Jadi it rained all Saturday, so we couldn't go out and we were bored. Jadi kami bosan karena nggak bisa keluar ya. Oke, nomor 3. It's useless making her study more. Ya, nggak bermanfaat menyuruhnya belajar lagi. Ya, it's so bla bla bla. Apakah itu membuat frustasi atau itu frustasi? Maksudnya nyuruh dia belajar itu membuat frustasi atau menyuruh dia belajar itu frustasi? Frustasi, Pak. Bagaimana? Membuat frustasi, Pak. Ya, membuat frustasi ya. Jadi menyuruh dia belajar itu, ini kan pengganti dari membuat dia belajar ya, atau menyuruh dia belajar. Menyuruh dia belajar itu sangat membuat frustasi ya, bikin stres ya, karena dia nggak mau belajar gitu ya. Oke, jadi coba dibaca Rizky nomor 1. Dibaca dulu. Pakai bahasa Inggris nggak, Pak? Pakai bahasa itu Banjar. Pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris. It's very satisfying. Apa, Pak? Rizky, satisfying dibaca. Satisfying. It's very satisfying to know that the contract has been The contract has been signed. Yang pede Rizky ya. Salah nggak apa-apa karena nanti dikoreksi, tapi yang pede. Dengan kamu pede dan jelas mengucapkannya, kesalahan itu akan bisa dikoreksi. Kalau kamu tidak pede, nanti kesalahanmu nggak bisa terkoreksi ya, kesalahan membaca. Oke. Artinya apa tadi, Rizky? Lupa, Pak. Dibantu temannya tuh artinya apa? Ini penting untuk tahu artinya, karena kalau nggak tahu artinya, kamu nggak bisa ngerjain ini. It's very satisfying to know that the contract has been signed. Artinya apa? Maskernya dicoba dulu, Rizky. Ya, biar suaranya terdengar. Tadi kan udah Paramat artiin tuh. Nah. Temenmu bisa bantu itu? Artinya apa? Sangat memuaskan untuk mengetahui ya. Ya, yang pede aja, yang pede ya. Oh ya, Pak. Sangat memuaskan untuk mengetahui bahwa kontrak telah ditandatangani. Ya, bahwa kontraknya telah ditandatangani ya. Oke, good. Number 2, silakan dibaca dulu bahasa Inggrisnya. Gimana bacanya itu? Pak, bacanya gimana, Pak? It rained all Saturday,
So we couldn't go out and we were bored. Ya. It rained on Saturday, Mm-mm. so we can't go So out. we couldn't. Ya, ini dibaca couldn't. Couldn't. Ya, so we couldn't. So we couldn't go out and we were bored. We were bored, ya. Oke, good. Jadi Rizky dan yang lainnya, bahasa Inggris itu memang ya ini juga sudah sering saya sampaikan ya, antara tulisan dan bacaan kadang-kadang beda ya. Jadi kamu perhatikan cara membacanya bagaimana, karena nanti di akhir training kita nanti kan kalian mau interview tuh. Interview itu kan kalian ngomong ya, ngomong pakai bahasa Inggris. Nah itu dituntut pronunciation-nya benar kan, supaya bisa dipahami ya. Jadi mulai dari sekarang ketika ada latihan membaca seperti ini, ketika kamu dikoreksi, kamu perhatikan itu. Oh ternyata baca saya salah. Ya, bukan couldn't tapi couldn't. Ya, dan masih banyak lagi mungkin kata-kata yang salah juga ya. Tapi tidak masalah salah, asalkan kamu mengucapkannya jelas sehingga ketika ada kesalahan bisa dikoreksi, gitu ya. Artinya apa ini nomor 2, Rizky? Hujan sepanjang hari Sabtu. Jadi kami tidak bisa keluar dan membuat bosan. Dan kami bosan. Ya, dan kami bosan ya. Bored itu bosan. Kalau yang boring yang artinya membosankan ya, atau membuat bosan ya. Oke, number 3. Coba dibaca number 3 kalimatnya. Saya dulu ya. It's useless making her study more. It's so frustrating. Ya, coba dibaca. It's useless making her study more. It's so frustrating. Frustrating. Ya. Jadi frus itu dibaca frus ya. U-nya itu dibaca A. Ya, Pak. Jadi bagaimana? Diulangi lagi coba. Diulangi lagi. Nomor 3. It's useless making her study more. It's so frustrating. Frustrating. Ya, frustrating ya. Jadi frustrating. Terus kalau jadi bahasa Indonesia jadinya frustrasi ya. Itu terus jadi bahasa Indonesia. Ya, oke. Artinya bagaimana? Kira-kira? Nggak harus tepat seperti yang Pak Rahman terjemahkan, nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti poinnya. Artinya bagaimana itu? Itu biasanya membuat dia belajar lebih banyak. Enggak gitu. Oh, nah. It's useless. Useless itu artinya apa? Nggak ada gunanya useless itu. Ya. Nggak ada gunanya nyuruh dia belajar ya. Terus it's so frustrating artinya? Itu membuat frustasi. Ya, itu membuat frustasi ya. Maksudnya nyuruh dia belajar itu membuat frustrasi ya. Oke, good. Thank you Rizky. Nanti sisanya kalian pilih sendiri ya. Jadi kalian memilih antara ing dengan ed ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Tadi contohnya. Nanti kalian klik finish. Coba kita lihat keluar nilainya enggak ini. Keluar ya. Jadi ini betul semua yang tadi Rizky kerjakan. Nilai minimalnya 8 ya teman-teman ya. Jadi harus 8 ini. Kalau belum 8 diulangi lagi sebelum dikirimkan ke grup ya. Oke, good. Sekarang latihan kedua ya. Latihan kedua saya pengen ini agak susah. Revi Nur Amalia. Oke, saya mau halo Revi. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuman yang ini ditulis ya Revi ya, diketik ya. Jadi pilihannya adalah annoy. Annoy nanti apakah berubah jadi annoying atau annoyed ya. Tergantung kalimatnya ya.
Coba yang nomor 1. Sophie was really blah 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 with her sister for teasing her. Ya, Sophie betul-betul titik-titik terhadap terhadap saudara perempuannya karena gangguin dia terus ya. Karena saudara perempuannya itu gangguin dia terus ya. Ini annoy-nya apakah annoyed yang artinya terganggu atau annoying yang artinya mengganggu? Sophie merasa terganggu atau mengganggu terhadap adik perempuannya. Terganggu ya? Oke. Kalau terganggu pakainya yang ed atau yang ing tadi, Revi? Yang ide, Pak. Yang ide ya. Oke. Ya, nanti dibaca ya, annoyed ya. Oke. Nomor 2. Oh, ini sebentar. Ini oke. Jadi choose the correct ending for each verb and fill in the blank. Alright. Nomor 2. Ini kata nomor 2 juga annoy ya. The film we watched last weekend was truly bla bla bla. Ya. Film yang kita saksikan minggu lalu betul-betul mengganggu atau terganggu? Hah? Mengganggu ya. Jadinya annoy-nya berubah jadi apa? Ya, jadi ini di kata yang ada di sebelah kanan itu dirubah ditambahin ed atau ditambahin ing begitu ya. Kata annoy-nya ditambahin ing berubah jadi apa? Annoying ya. Annoying. Oke. Nanti kita lihat ya karena saya kok agak bingung dengan konsepnya ini. Jadi kelihatannya ini kata yang di sebelah kanan ini cuman ditambahkan ed atau ing ya. Kita hanya memilih itu saja ya. Coba ini. Mona Lisa smile is quite ya. Senyumnya Mona Lisa itu sangat titik-titik. Sangat intrigue. Intrigue itu apa ya? Intrigue itu bingung ya artinya ya, atau penasaran ya. Intrigue itu penasaran, atau senyumnya Mona Lisa itu membuat penasaran ya. Senyumnya Mona Lisa itu penasaran, intrigue, atau senyumnya Mona Lisa itu membuat penasaran, intriguing. Yang mana? Yang pakai ed atau yang pakai ing? Pakai ing, Pak. Pakai ing ya. Oke, intriguing ya. Oke. Saya cari dulu cara pengucapkannya biar. Ini kata intriguing itu oh ya, atau menarik ya. Intriguing itu membuat tertarik ya. Bacanya adalah intriguing ya. Jadi bacanya intriguing. Tulisannya intriguing, bacanya intriguing ya. Intriguing, bacanya intriguing. Jadi senyumnya Mona Lisa itu memikat ya. Jadi kalau intrigue yang ditambahin ed artinya terpikat, kalau intriguing artinya memikat ya. Oke, nanti sama kalian klik finish, check my answers. Ya, betul ya. Jadi nilai minimal 8 ya. Oke. Coba dibaca dulu nomor 1, Revi. Sophie was really. Sophie ya, bukan Sophie. Sophie. Pakai F, bukan pakai P. Walaupun di situ pakai P, tapi bacanya pakai F ya, Sophie. Sophie was really. Sophie, V. Sophie. Pakai F. Bukan Sophie. Sophie was really annoyed with her Annoyed, sister. annoyed, bukan annoyed tapi annoyed. Annoyed with her sister for testing her. For teasing her. Ya. Ini dibaca For- teasing ya. Diulangi coba, diulangi semuanya. Sophie was really annoyed. Bukan with her- annoyed. Kalau annoyed kan 3 suku kata. Annoyed. Ini 2. Annoyed. Annoyed. Ya, bukan annoyed. Ya, coba diulangi lagi. Sophie was really annoyed. Bukan annoyed. It annoyed 3 suku kata. Ini 2.
walaupun tulisannya annoyed, tapi tidak dibaca annoyed, dibaca annoyed. Annoyed. Coba sekali lagi. Sophie was really annoyed with her sister for teasing her. Artinya apa? Teasing her. Teasing her. Ya, artinya apa, Rafi? Sophie benar-benar kesal dengan kakaknya karena mengganggu. Karena ya, oke, good. Boleh seperti itu ya. Oke, good. Number 2, coba dibaca number 2. The film we get last Di apa? Di weekend. apa? Get Bukan widget. We watched. The film we watched. Jadi watched itu dibaca watched. Cuman satu suku kata. Ya, watched. the Ya. film we watched last weekend was really Terus truly apa? annoying. Annoying ya. Oke, good. Artinya apa? Film yang kita tonton akhir pekan lalu benar-benar mengganggu. Ya, mengganggu ya. Ini yang mengganggu biasanya film-film yang kontennya kekerasan ya, orang dipukulin, dibunuh, atau film horor ya, yang KKN di Desa Penari itu bisa jadi film yang annoying karena adegan-adegannya ya. Number 3, dibaca coba, Revi. Mona Lisa smile is quite Intriguing. intriguing. Ya, tulisannya kan intriguing, tapi dibaca intriguing ya. Oke, artinya apa? Senyum Mona Lisa cukup. Quite itu artinya sangat ya, sangat. Intriguing tadi apa? Memikat ya. Jadi senyumnya Mona Lisa sangat memikat ya. Intriguing tadi memikat, kalau intrigued yang plus D itu artinya terpikat ya. Oke, good. Thank you very much, Revi. Itu tugas kedua. Nah, ini tugas ketiga. Saya pengen Erwin silakan maju, kita kerjakan 3 soal ya, 3 kalimat sebagai contoh. Oke. Coba ya, pilihannya ada kata terrified dan ada kata terrifying ya. I don't find horror films bla bla bla. In fact, I find them quite funny ya. Saya berpendapat bahwa film horor itu tidak apakah terrified yang artinya takut atau tidak terrifying, menakutkan. Sebenarnya menurut saya film horor itu gitu ya. Jadi yang mana? Apakah takut atau menakutkan? Menakutkan. Ya, menakutkan yang plus ed atau yang ing? Ing. Ya, jadi terrifying ya. I don't find horror films terrifying. In fact, I find them quite funny. Jadi menurut saya film horor itu tidak menakutkan, malah lucu gitu ya. Jadi terrifying ya. Number 2, can you fix that for me now? Tidak bisakah kamu memperbaikinya untuk saya sekarang? It's really annoyed atau annoying. Itu sangat mengganggu atau itu sangat terganggu? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya, karena rusak ya, jadi sangat mengganggu ya. It's really annoying. Oke, very good.
He's had a lot of bad news recently and is feeling a bit bla 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 ya. Dia mendapatkan banyak berita buruk akhir-akhir ini dan dia merasa sedikit depressed atau depressing. Dia merasa stres atau dia merasa membuat stres. Stres. Stres ya. Berarti yang pakai ed atau yang pakai ing? Erwin. Ed. Ed ya. Oke. Is feeling a bit depressed. Let's go and cheer him up ya. Jadi dia mendapatkan banyak berita buruk akhir-akhir ini dan dia merasa sedikit depresi ya. Ayo kita pergi dan menghiburnya sekarang ya. Oke, silakan dibaca yang nomor 1, Erwin. I don't find horror films terrifying. In fact, I find them good. I find them. I find them. Ini find dibaca. I find them with fun. Quite funny. Quite funny. Funny. Ya, quite funny ya. Artinya Quite apa funny. tadi? Diartikan sebisa kamu, coba. Film horor itu Hmm? tidak menakutkan. Hmm? Ya, betul. Terus? Faktanya Hmm? Faktanya film itu sangat lucu. Ya, jadi film horor itu katanya malah lucu buat saya gitu ya. Bukan nggak menakutkan ya. Oke. Good. Number 2, coba dibaca. Saya dulu ya yang baca ya, coba. Can't you fix that for me now? It's really annoying. Coba dibaca. Can you fix that for me now? Now. It's really. Ini dibaca now, Erwin. Can you fix that for me now? It's really annoying. Artinya? Bisakah kamu? Tidak bisakah ya? Ini kan negatif itu. Tidak bisakah kamu memperbaikinya sekarang? Itu benar-benar menjengkelkan. Ya, bagus ya. Annoying juga bisa berarti menjengkelkan ya. Bagus. Kalau annoyed berarti jengkel ya. Good. Berikutnya, saya dulu. Pak Rama dulu yang baca. Nanti Erwin tirukan. He's had a lot of bad news recently and is feeling a bit depressed. Let's go and cheer him up. Nah, silakan dibaca. He had a lot of bad news recently and is feeling a bit depressed. Depressed, bukan depressed. Depressed. Let's go and cheer him up. Cheer him up. Cheer him up. Ya, jadi ini dibaca cheer ya, bukan char ya. Ya, cheer him up. Ya, artinya apa, Erwin? Dia kira-kira. Ya, mungkin dibantu teman-temannya. Tadi kan sudah Pak Rahmat terjemahin tuh. Dia punya banyak cerita buruk. Baru-baru ini dan merasa depresi. Sedikit depresi. Terus, let's go and cheer him up artinya?
Ayo pergi dan mari kita pergi dan menghibur dia. Ya, very good ya. Mari kita pergi dan menghibur dia. Oke, thank you very much, Erwin. Jadi tugasnya cuma 3 itu ya teman-teman ya. Ini saya kirimkan tugas pertama. Nilainya minimal 8. Tapi saya lebih bagus lagi ya betul semua ya. 10. Oke, sudah saya kirim ketiganya. Is there any question about the assignment? Nanti seperti biasa kalau sudah jadi semua dan sesinya belum berakhir, kita bisa latihan membaca ya, ketiga sesinya. Is there any question? Kalau tidak ada pertanyaan, give me your thumb. Kasih jempolnya. Oke, good. Selamat mengerjakan ya. Saya tunggu ya. Jadi nilai minimal 8. Good luck. Silakan mengerjakan.